Geger, tangis Ria Ricis pun pecah jelang sidang cerai perdananya dengan Teuku Ryan yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari ini. Air mata Ricis membasahi pipinya ketika ia bicara soal putrinya, di mana menurut tokoh agama adalah sosok yang akan menjadi korban jika Ria Ricis tetap bersiteguh untuk bercerai ketimbang rujuk seperti yang tengah diperjuangkan oleh Ryan pada saat ini. Ya, melalui kuasa hukumnya, Ryan pun mengaku tetap berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya. Padahal sama ini, Ricis pun mengaku ia mendedikasikan hidupnya bukan untuk teman-temannya lagi, melainkan untuk keluarganya. Tetapi kini, semua dedikasi itu pun seperti embun pagi yang lenyap oleh panasnya rasa tidak sudi terhadap Ryan yang dulu begitu dicintainya. Di tengah panasnya prahara rumah tangga mereka pun, Mama Dede selaku penasehat pernikahan mereka akhirnya memberikan wejangan. Demikian juga tokoh agama yang ingin agar keduanya kembali rujuk. Lantas apa alasan mereka dengan wejangan untuk rujuk tersebut? Seperti apa reaksi Okky Setiana Dewi jelang sidang cerai pertama sang adik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jelang sidang cerai perdananya dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang digelar siang tadi, Ricis yang berusaha tegar akhirnya luluh juga hatinya ketika bicara soal putrinya Moana. Air matanya pun jatuh karena baginya sejak menikah ia pun mendedikasikan hidupnya untuk keluarga dan bukan untuk teman-temannya lagi. Apalagi pasca Moana lahir ke dunia. Lantas benarkah air mata Ricis pun menjadi sebuah sinyal bahwa ia menyesali gugatan cerainya terhadap Ryan atau Ricis pun merasa gagal menjadi ibu bagi Moana? Makanya aku selalu didik dia agak sedikit tangguh, jadi dia harus kuat. Alasan cerainya secara spesifik memang ada, tapi masih secara global, belum secara spesifik diajukan di sini. Yang intinya bahwa antara penggugat dengan tergugat itu telah terikat dalam perkawinan. Dalam perkawinan tersebut terjadi peristiwa karena tidak secara spesifik dicantumkan dalam gugatan, dan dalam gugatan tersebut juga mendalilkan bahwa dalam semasa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak. Anak itu memerlukan bimbingan, pengasuhan, pengayoman, dan lain sebagainya. Serta dalil selanjutnya bahwa penggugat meminta agar dia ditunjuk sebagai pengasuh anak tersebut. Ya, agar jangan kemana-mana, agar ke penggugat yang menjadi pengasuh anak tersebut. Perlu biaya hidup, maka dia juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah. Sidang perceraian perdana Teuku Ryan dan Ricis pun berlangsung hari ini, Senin 19 Februari 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jelang sidang perdana perceraian pun, Teuku Ryan dijadwalkan hadir. Ryan pun tiba di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, didampingi kuasa hukumnya dengan wajah yang begitu tenang. Sebagaimana diungkap oleh kuasa hukumnya, bahwa Ryan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Ricis pasca Ricis melayangkan gugatan cerai dengan beberapa tuntutannya. Di antaranya adalah hak asuh anak dan juga nafkah anak.
Belum tahu, kita lagi tunggu aja. Lagi nunggu bang. Iya. Tapi sudah ada konfirmasi semalam, mungkin ada obrolan apa Nggak ada. terkait sidang perdananya ini kan mediasi ya bang. Apakah nanti akan ada wacana untuk sebuah perdamaian dan Ya kita ikut aja dulu prosesnya, karena kan udah masuk pengadilan ya. Jadi kita proses. alasannya kenapa sih bang kemarin bang? Nanti aja. Sidangnya belum mulai. Siap. Oke lanjut bang. Sampai sekarang Rian pun juga berusaha terus bagaimana caranya keluarga ini tetap utuh. Isu-isu di luaran yang sebagai itu ya nanti berkembang aja, silahkan kalian tanyakan. Sampai dengan tadi malam saya perhatikan di WhatsApp masih WhatsAppan mereka. Iya, masih WhatsAppan. Kalau telepon mungkin tidak, mungkin telepon, tapi WhatsAppan terus. Aku mau ajak Mona keluar, gimana? Kamu apa kabar? Memang sih tanggapannya sih agak sedikit ini ya, menurut saya sih ya biasa aja lah gitu loh. Kalau kita kan sama istri sama anu kan, sayang di mana gitu ya kan, ya itu hal-hal itu mungkin belum lah, perlu waktu buat mereka berdua. Rumah tangga Rian dan Ricis yang kini goyah tentu membuat para sahabat keduanya pun juga merasa prihatin. Putra Siregar contohnya. Ia pun selalu berusaha untuk menasehati Rian agar tetap berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya agar kembali kokoh dari guncangan yang belakangan ini menerpa biduk rumah tangga mereka. Ia pun juga sudah menemui Ria Ricis beberapa hari sebelum persidangan cerai agar tetap berjuang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dalam kondisi godaan apapun. Aku jadi kemarin baru ketemu lagi kan sama Ricis. Ya, alhamdulillah dia ya strong woman ya, sehat. Itu juga Rian aku udah berapa kali nasihatin. Cuman yang memang terakhir dibilang lawyernya Rian bahwa Rian jangan kesana kemari biar nggak digiring atau gimana. Udah nggak apa-apa. Kalau dari papi ya sederhana, perjuangin. Gitu. Doain semoga mediasi pertamanya lancar. Prahara perceraian Ricis dan Rian yang kini tengah bergulir di pengadilan agama. Mama Dedeh pun ikut diseret dalam prahara perceraian mereka dengan posisinya sebagai penasehat pernikahan Ricis dan Rian. Ia pun memberikan pesan kepada Ricis dan juga Rian yang sudah mengayuh bahtera rumah tangga mereka selama 3 tahun belakangan ini agar segala peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga pun dijadikan sebuah pelajaran, bukan sebagai alasan untuk berpisah ataupun bercerai. Untuk saya nasihat perkawinan. Mereka menikah itu urusan mereka, bukan urusan saya. Saya kenalnya tidak kenal dekat, hanya kenal begitu saja. Anda bertanya kepada orang yang bersangkutan. Saya butuhkan ini. Jadi mama nggak bakal ngomong lalu dulunya nyaman. Tadi kan nyaman hila. Begitu saja bilang. Ini jadi pelajaran kan. Nyonya. Pasti ada pembelajaran hidup ya. Terus juga pastilah kalau misalnya yang penting sih gini, kita Allah tidak menguji, Allah itu menguji hambanya itu pasti sesuai dengan kemampuannya. Jelang persidangan cerai adiknya, selaku kakak, Oki Setiana Dewi pun juga memilih diam dan tidak berkomentar sedikit pun. Tampaknya, Oki pun tidak ingin mengganggu proses yang kini tengah diupayakan Rian yang berharap rumah tangganya dengan Ricis untuk kembali utuh. Atau mungkin juga Oki tidak ingin intervensi dalam keputusan Ricis untuk memilih tetap bercerai dengan Rian. Sebab sebelumnya, baik Oki maupun adiknya Dr. Shindi sempat memberikan komentar meskipun sangat singkat. Oki. Aduh, gelap lagi. Boki.
kiri. Oh no. Mau itu kan kiri kan. Umar tentang Ramadan dong. Oke, kamu ke internet. Iya. Oke. Dadah. Mohon doanya saja. Tapi kan Tanggapan saya mohon doanya karena setiap manusia pasti ada apa ya? Ada problema kehidupan ya, kita semua juga. Yang penting saling mendoakan, saling support, itu aja sih. Geger, tangis Ria Ricis jelang sidang cerai perdana pada hari ini karena ingat akan nasib sosok putrinya yaitu Mona. Lantas, seperti apa kelanjutan prahara Teuku Ryan versus Satria Mulia soal kabar tudingan perselingkuhan? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Radendraka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Pemirsa, sebelumnya sempat heboh pernyataan dari Satria Mulia yang membantah soal tudingan Teuku Ryan berselingkuh saat berumah tangga dengan Ria Ricis. Pasalnya, Satria pun mengaku sama sekali tidak menyebut nama Teuku Ryan dalam video yang sempat viral tersebut. Lantas seperti apa klarifikasi Satria atas pernyataan Ryan yang menuduh Ryan berselingkuh? Ya gue nggak tahu aja ya, kan gue bikin sebuah video ya, dan video itu viral gitu. Saya membahas sebuah perselingkuhan. Tiba-tiba nih orang nongol, ngancemin saya mau masuk dilaporin ke polisi. Gue heran lah, lu nggak disebut namanya, lu nggak disentil, kenapa lu nongol di sini? Inisial juga nggak ada. Saya bilang ada perselingkuhan. Oh ternyata dia itu selingkuh gitu. Tiba-tiba dia nongol di situ komen. Gue herannya dia sampai searching media sosial gue, Mbak. Dia ngerasa begitu. Orang kalau ngerasa itu apa artinya? Gue juga wonder. Ayo. Iya kan? Padahal gue nggak mikir dia sampai ke situ loh ya. Gue yakin banget di dunia entertainment ini, gue ngeramal bahwa 3R ini akan bercerai, tapi belum tentu buat si Ryan gitu loh. Nah, jadi beberapa tuh masuk gitu. Bahkan pengikut-pengikut mereka malah ngebully saya, but I don't care gitu ya kan. Lu suka lu tonton, kalau nggak suka ya udah lu keluar gitu. Yang penting gue informasikan. Kalau soal perselingkuhan itu pihak-pihak yang umpamanya mengedarkan, menuduh, kami nggak ambil pusing lah urusan itu, karena memang nggak ada itu bohong semua gitu loh. Dan Ryan saya pastikan bukan orang yang gampang istilahnya berselingkuh itu, dan memang nggak ada sejarah dalam keluarga dia seperti itu. Sangat menghormati perkawinan ya, sangat menghormati perkawinan. Tapi berniat akan melaporkan, Bang? Oh enggak. Satria Mulia tidak gentar dengan ancaman Ryan. Bahkan ia mengaku siap jika Ryan hendak melaporkannya ke polisi. Namun, Satria pun tetap merasa bahwa ia tidak pernah menyebut nama Teuku Ryan telah berselingkuh. Terkait ajakan Ryan untuk bertemu dengannya, secara terang-terangan Satria pun menantang balik Ryan. Hanya saja, ia ingin bertemu Ryan di podcast agar masyarakat bisa melihat apa yang mereka bicarakan. Seandainya Ryan ingin membuat laporan polisi, Satria pun juga siap memberikan bukti-bukti atas apa yang diucapkannya di video, yang sampai saat ini video tersebut belum dihapus dari sosial medianya. Ini siapa sih? Hah? Dia artis ya?
Gue nggak kenal dia siapa, tiba-tiba nongol di media sosial gue ngancam-ngancam, gue laporan polisi lu ya, gue ajak ketemu lu ya, sini lu, ayo, kata dia begitu. Gue tantang, oke, gue mau debat sama lu, gue mau ketemu sama lu, tapi di talk show, di podcast, biar masyarakat menyaksikan kalau gue memang nggak ngata-ngatain lu, tapi lu ngerasa. Itu berarti kan, ya masyarakat bisa menilai lah ya kan ya, emang benar gitu loh. Kan gue nggak nyebut nama lu di situ. Gue nggak pernah takut ya sama yang namanya Rian. Gue keselnya kenapa gue diancam mau dilaporin polisi. Gue bilang oke, gue bersedia lu laporin polisi, nanti gue tinggal datang ke kantor polisi dan gue tinggal klarifikasi. Nggak ada take down sampai sekarang. Saya kan kalau merasa benar orangnya keras kepala, nggak ada di take down sampai sekarang. Udah 700.000 penonton kayaknya. Ada sekitar 5 video, ada yang 1,5 juta, ada 700.000, beda-beda sih. Ya saya hadapi. Nggak apa-apa. Silakan. Makin rame kan. Pasti kasih bukti-bukti lah. Kan nanti ada klarifikasi, bener nggak? Oh bener nggak? Gue ada ngelakuin ini ya kan? Gue udah tahu gitu-gitu. Tinggal bilang aja klarifikasi. Oh ya. Nanti polisinya paling tahu. Heboh, Satria Mulia membantah telah menuding Teuku Ryan berselingkuh. Lantas seperti apa wejangan tokoh agama terhadap prahara perceraian Teuku Ryan dan Ria Ricis? Benarkah tokoh agama pun juga menganjurkan agar keduanya kembali untuk rujuk? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Denis Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Prahara perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan yang kini sudah bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut tokoh agama, masih bisa diselamatkan dengan mengambil langkah rujuk. Saran untuk kembali rujuk dilihat oleh tokoh agama karena alasan perceraian keduanya adalah hal ringan dan tidak berat, di mana Rian maupun Ricis harus ikhlas, sabar, tawakal, dan terus berikhtiar karena tidak ada manusia yang sempurna. Apalagi pernikahan keduanya pun sudah dikaruniai seorang anak. Dan apabila mereka bercerai, anaklah yang akan menjadi korban. Tokoh agama pun juga menyarankan untuk keduanya bisa kembali rujuk, harus ada perubahan dari kedua belah pihak untuk mau mengubah kekurangan yang selama ini ada dan juga saling memaafkan. Perceraian itu adalah hukumnya makruh. Makruh juga bisa dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada perceraian yang berbentuk tidak dosa, bahkan ada berpahala. Tergantung bagaimana persoalan daripada perceraian tersebut. Tapi kalau perceraian itu hanya sifatnya talak 1, talak 2, dan itu boleh. Islahkan mereka kedua belah pihak untuk berdamai, kembali akur untuk membina dalam rumah tangganya. Dan Al-Quran mengatakan at-talaqu marratain fa imsakun bima'rufin aw taksrihin. Talak itu terbagi ada 2, yang boleh dirujuk dan boleh kembali si perempuan tersebut atau laki untuk mengambil rujuk kepada perempuan tersebut sebelum adanya talak bain. Talak bain itu yang haram hukumnya ketika mereka ada rujuk. Tapi selama talak 1, talak 2 itu boleh rujuk. Ketika ini terjadi persoalan daripada rumah tangga ini kan banyak ujian. Ujian salah satunya bentuk rasa cinta Allah kepada hambanya. Laki harus sabar, ikhlas, tawakal, terus ikhtiar. Kalau Anda cinta, sayang kepada istri, maka lakukan introspeksi, ambil rujuk, dan di situ ada
niat baik, innamal a'malu biniat. Kalau niat baik untuk merujuk kembali, catatan harus ada perubahan dong. Istri yang sabar, yang ikhlas, yang menerima ujian dari Allah, ya harus sabar menghadapi dalam ujian seperti ini. Kenapa ujian lebih banyak itu bukan di luar rumah, tapi di dalam rumah. Maka memperbanyak istighfar, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, zikir, insya Allah bisa menetralisir dari kemarahan kedua belah pihak. Doanya mudah-mudahan kedua belah pihak ini kembali rujuk, kembali utuh, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.